Halo semuanya, selamat datang di video terbaru saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video ini. Mohon di-subscribe, mohon di-like agar saya semakin semangat mengembangkan channel ini. Saya doakan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan pekerjaan serta usahanya. Pada video kali ini saya ingin mengajak teman-teman menyaksikan kiprah Presiden Joko Widodo di mata dunia internasional, karena konon hanya di Indonesia lah oleh segelintir orang Presiden Jokowi ini dihina, dicaci maki ya, macam orang Rocky Gerung, Rizal Ramli, dan People Power, Amin Rais. Hanya segelintir orang memang, tapi konon hanya di Indonesia. Karena di mata dunia internasional, Pak Jokowi bukan dianggap, menurut hasil riset penelitian, itu menempati presiden paling berpengaruh nomor satu dunia. Nggak main-main, nomor satu dunia, mengalahkan presiden-presiden yang memiliki negara besar seperti Rusia, Amerika, Cina. Jadi Pak Jokowi ini melesat melampaui pemimpin-pemimpin dunia seperti itu. Kurang hebat apa lagi? Nah, kita mau simak videonya, bener nggak sih yang saya bilang ini? Yuk kita tonton bareng-bareng. Popularitas Presiden Joko Widodo ternyata tak hanya di kalangan masyarakat Indonesia. Di mata dunia, Presiden Jokowi termasuk sosok yang disorot karena kebijakan-kebijakannya yang membawa kemajuan untuk Indonesia. Bahkan beberapa kali Presiden Jokowi masuk dalam daftar orang yang berpengaruh di dunia. Nah, menurut Zero Media ini, prestasi Jokowi selama 5 tahun menjabat sebagai Presiden Indonesia sangat mengesankan. Di peringkat kedua, ini bisa kita lihat ditempati oleh Ya, kalau kita lihat sini daftar pemimpin dunia terpopuler versi Zero Media. Di sini Pak Jokowi nomor 1 mengalahkan Vladimir Putin ya, dari Rusia, Narendra Modi dari India, bahkan Angela Merkel dari Jerman dengan skor 71% tingkat popularitasnya. Jadi Pak Jokowi melampaui seluruh pemimpin dunia gitu, yang harusnya menjadi lebih populer karena negara besar. Tapi faktanya kepemimpinan Pak Jokowi yang unik dan luar biasa bagus membuat dia melesat mengalahkan pemimpin-pemimpin dunia lain. Yuk kita tonton penjelasannya lebih lanjut. Presiden Rusia Vladimir Putin dengan perolehan 64%. Lalu di peringkat ketiga ada Perdana Menteri India Narendra Modi. Sementara di peringkat keempat ada Angela Merkel yang merupakan kanselir Jerman. Dan Donald Trump berada di peringkat kelima dengan perolehan 42%. Oke, kita pasti bangga ya Presiden Joko Widodo. Tapi apakah akan berlanjut sama 5 tahun ke depan? Kita nantikan dari KPU tentunya. Nunggu yang pastinya ya. Betul. Oh, nomor 7 Emmanuel Macron ternyata. Ya, Theresa May juga posisi ke-8. Banyak gebrakan yang sudah dilakukan Presiden Joko Widodo, terutama di bidang ekonomi dan infrastruktur. Di periode pertama, Presiden Jokowi sudah berhasil membangun hubungan baik dengan negara-negara lain. Atas kinerjanya, Jokowi menuai banyak pujian dari para pemimpin negara. Donald Trump memuji Indonesia karena telah menjadi negara dengan pertumbuhan pesat di G20. Sementara Perdana Menteri Australia, Malcolm Turnbull, memuji Jokowi sebagai presiden yang sukses merawat keberagaman dan mewujudkan kepemimpinan yang merupakan perpaduan antara demokrasi, Islam, dan moderat saat menyambut para pelajar yang mengikuti program Indonesia Australia Youth Interfaith Program. Selain itu, Presiden Jokowi juga pernah dianugerahi Medal of Ghazi Amanullah dari Presiden Afghanistan Januari 2018 lalu. Pemberian medali ini sebagai bentuk penghargaan atas keberanian Indonesia dalam memajukan hubungan bilateralnya bersama Afghanistan. Nama Presiden Jokowi juga beberapa kali masuk daftar orang yang berpengaruh di dunia. Yang terbaru, Presiden Jokowi menempati urutan ke-13 dalam daftar 500 orang Muslim paling berpengaruh di dunia yang disusun oleh Pusat Studio Strategi Islam Kerajaan atau RISSC. Presiden Jokowi merupakan pemimpin pertama yang bukan berasal dari militer atau dinasti politik.
Presiden Jokowi pun semakin populer setelah tampil 2 kali di cover majalah Ar-Rajal asal Arab edisi Mei 2019 dan Juli 2019. Di edisi terbaru, Jokowi berbicara tentang isu terorisme dan perbedaan di Indonesia yang tidak menimbulkan perpecahan. Sebelumnya, foto Presiden Jokowi juga pernah muncul di cover majalah Time bulan November 2014 dalam edisi Person of the Year. Bukan Presiden majalah Jokowi sembarangan. merupakan salah satu kandidat dari 50 tokoh terbaik dunia versi majalah Time. Gila. Aksi-aksi unik Presiden Jokowi juga kerap mencuri perhatian dunia. Aksi Presiden Jokowi yang mengendarai moge menembus kemacetan hingga ke lokasi pembukaan Asian Games di Stadion Gelora Bung Karno menjadi sorotan. Aksi ekstrem Jokowi ini pun viral hingga media asing. Itu teman-teman gambaran betapa termasyurnya, betapa terpandangnya Presiden Joko Widodo di mata dunia internasional gitu loh. Tadi Pak Jokowi masuk majalah Time, masuk kategori pemimpin paling berpengaruh di dunia. Bahkan untuk pemimpin terpopuler beliau nomor 1, bahkan untuk salah satu muslim paling berpengaruh beliau juga masuk sampai nomor 13. Ini sangat luar biasa prestasinya. Dan kenapa beliau bisa begitu? Tadi dijelaskan karena kebijakannya di sektor infrastruktur, di sektor kebijakan-kebijakan seperti perizinan, birokrasi yang efektif gitu ya. Lalu aksi-aksinya yang unik seperti dalam berbagai event. Tidak pernah ada event di Indonesia ini sejak Pak Jokowi jadi presiden itu menjadi event yang formal dan membosankan. Kita lihat Asian Games, kita lihat G20, KTT ASEAN, semua itu semarak dan meriah. Pak Jokowi ini benar-benar kreatif karena dia tahu saat ada event-event besar seperti itu, mata dunia itu sedang tertuju ke Indonesia. Maka dengan event-event yang unik, yang meriah, yang akan selalu dikenang oleh media, oleh masyarakat luas, oleh pemimpin negara lain, itu akan menjadi ajang promosi. Yang saya ingat itu salah satu simbolik ya, salah satu cara Pak Jokowi mengkomunikasikan bahwa Indonesia itu aman, itu saat dia di acara G20 seingat saya, di mana Xi Jinping itu berjalan di karpet merah, bukan hanya Xi Jinping tapi presiden-presiden dunia lain, negara lain, itu berjalan di karpet merah tapi tanpa perlu pengawalan pas pampres dari mereka. Jadi pas pampres nggak boleh masuk, presiden itu dari negara-negara lain jalan sendiri di karpet merah, sudah dijamu Jokowi di ujung sana. Itu konon komunikasi simbolik Jokowi untuk membuktikan bahwa tenang, Indonesia itu aman. Nah, Indonesia itu aman, Indonesia itu tidak berbahaya. Itu cara Pak Jokowi mengkomunikasikan, memasarkan Indonesia. Karena mata dunia sedang menuju ke Indonesia. Jadi itu menjadi momentum. Nah, Pak Jokowi itu yang saya salut, selalu memanfaatkan yang namanya momentum. Beliau tahu cara berstrategi, cara bersiasat, memanfaatkan momentum, memanfaatkan event, sehingga kemarin Pak Jokowi mengeluarkan diksi yang baru menurut saya, yaitu international trust saat pidatonya di gedung MPR. Itu adalah sesuatu yang sangat mahal, branding yang sangat mahal, international trust. Kalau sudah punya international trust, kata Pak Jokowi, suara Indonesia lebih didengarkan, suara Indonesia lebih dipertimbangkan, dan suara Indonesia itu lebih, bahasanya, lebih ada wibawanya di mata negara lain. Itu pentingnya international trust. Kayak gitu, itu semua dibangun Pak Jokowi dengan tidak mudah. Dengan berbagai event, dengan berbagai kebijakan satu pintu, izin investasi yang mudah, hukum yang ditata, birokrasi yang efisien dan segala macamnya. Jadi wajarlah Pak Jokowi begitu termasyur di luar negeri, walaupun ada segelintir orang saja, segelintir di Indonesia yang suka caci maki beliau, tapi ya itulah pembenci-pembenci yang saya pikir ya minoritas saja, tidak seperti mayoritas yang sangat percaya dengan pemerintahan Bapak Joko Widodo. Itu aja teman-teman video kali ini, semoga bisa dinikmati. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Saya doakan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih, sampai jumpa di video saya selanjutnya.